Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Retno dengan NIM 2319 1020 1029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKM 3 saya. Untuk nomor pertama itu soalnya ada sebuah konveyor di mana nanti ada tiga pneumatik. Ketika tombol X ditekan, maka C1 ini akan mendorong barang hingga posisi 1 dengan sensor A. Kemudian ketika tombol Y ditekan, barang akan bergerak dari konveyor M hingga berhenti di sensor B. Kemudian pneumatik C2 akan mendorong barang hingga ke sensor 2. Dan begitu seterusnya. Rangkaiannya seperti ini. Menggunakan tombol start. Sini ada tombol X, tombol Y, dan tombol Z pada meja setiap teknisi. Kemudian di sini ada sensor proximity A, proximity B, dan proximity C. Dan ada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Jadi mekanismenya ketika teknisi X menekan tombolnya, maka konveyor akan bergerak. Dia akan bergerak hingga proximity A mendapat input. Ketika mendapat input, pneumatik akan mendorong barang hingga sensor 1 mendapat input dari barang tersebut. Jika sensor 1 mendapat input, pneumatik kembali, lalu eh, siap menerima request dari tombol XYZ ini. Misal kita mendapat pesanan dari tombol E, kemudian barang akan bergerak melewati sensor A, sensor B, kemudian sensor B. Ketika sudah mengirim barang ke meja teknisi, itu konveyor akan berhenti sejenak hingga sensor yang ada di meja teknisi itu mendapat input dan pneumatik ini kembali lagi. Nah, dia akan berjalan kembali hingga menyentuh proximity B. Konveyor berhenti, barang didorong ke meja teknisi hingga sensor 2 naik input. Konveyor berjalan lagi, kemudian proximity A, pneumatik mendorong barang, kemudian sensor pneumatik kembali, dan sistem siap menerima input lagi. Lanjut ke soal 2. Sini terdapat objek bergerak ke arah berlawanan dari M1 ke tengah dan M2 ke tengah. Menurut Anda, tentukan mode operasi yang benar dan pilih jenis penempatan sensor yang diperlukan. Jadi, di sini saya menggunakan 3 sensor. Ini menggunakan 3 sensor, yaitu sensor kanan, sensor right, sensor left, sensor kiri, dan sensor pneumatik. Ini ada letaknya di tengah. Jadi nanti untuk sensor kanan itu berada di sini, sensor kiri berada di sebelah sini, dan sensor pneumatik SP itu ada di tengah sini untuk mendeteksi barang. Jadi ketika ada barang yang hampir berjalan bersama menuju tengah, maka salah satu itu harus berhenti terlebih dahulu. Di sini saya memprioritaskan yang kanan di sini. Jadi ketika ada barang yang hampir bersamaan, maka motor M1 itu akan berhenti terlebih dahulu. Dia akan ada input dari sensor pneumatik yang akan mendorong barang. Kita simulasikan. Di sini motor M1 dan M2 sama-sama berjalan. Nah, ketika salah satu dari sensor itu mendeteksi, misal dari sensor kanan, maka M2 akan berjalan, sedangkan M1 akan berhenti. Jadi tidak ada penumpukan barang di tengah. Kemudian ada input dari sensor pneumatik yang terletak di tengah. Nah, hal ini akan mendorong barang dan akan mereset conveyor. Misal barangnya itu ada dari kiri ya, sensor kiri mendapat input dari barang. M1 akan bergerak, sedangkan M2 akan mati. Kemudian barang men-trigger sensor pneumatik. Barang akan terdorong dan sistem direset kembali. Jadi adanya kontak NCR di sini untuk mencegah ketika ada dua barang yang eh,
terdeteksi oleh sensor bersamaan. Jadi itu akan memprioritaskan barang yang dari kanan, sedangkan barang dari kiri akan berhenti sejenak. Sini karena tidak bisa ditekan bersamaan, jadi ditekan. Jadi yang jelas ketika ada barang di kanan, maka eh, barang itu tidak akan bisa mendeteksi. Ya, sensor pneumatik itu mendapat baru bisa mendeteksi. Lanjut ke soal ketiga. Di sini terdapat sebuah conveyor pemisah barang serupa. Di sini paralel ya, ada jalur bawah dan jalur atas. Di sini barangnya sama. Barang itu didorong oleh pneumatik A menuju ke conveyor sini. Kemudian ketika S1 sudah tertrigger, pneumatik B akan mendorong ke jalur atas hingga barang menyentuh atau men-trigger sensor S2. Ketika sensor S2 ini sudah men-trigger, B akan kembali ke bawah. Jadi barang itu akan selalu bergantian menuju conveyor sini. Conveyornya seperti ini. Eh, Pada posisi start itu op- itu sistem langsung berjalan sesuai dengan perintah di sini, yaitu operasi sistem conveyor dimulai dengan sinyal start instan dari tombol. Jadi ketika tombol start ditekan, maka pneumatik A itu akan langsung mendorong satu barang. Nah, ini itu ditentukan oleh pneumatik B. Di sini kan jalurnya itu langsung ke jalur B dulu. Nah, di situ jalur B itu ada proximity satu sensor satu. Ketika sensor satu ditekan, eh, pneumatik A itu akan kembali dan mendorong lagi barang. Sedangkan untuk pneumatik yang di sini, dia akan memindah jalur ke jalur A atau jalur atas. Kemudian di sini ada sensor proximity 2. Ketika proximity 2-nya itu tertrigger, maka ini kembali ke jalur B, sedangkan ini kembali dan mendorong barang. Nah, ini secara barang. Jadi bantah antara jalur A dan jalur B secara lanjut untuk soal keempat, stasiun pengecetan terdiri dari dua sabuk konveyor. A mendorong objek di atas meja pengecetan menuju ke meja pengecetan di sini, kemudian sebuah nozzle yang menggunakan airflow pressure dia akan menyemprotkan cat. Setelah disemprotkan cat, maka pneumatik C akan mendorong ke konveyor selanjutnya. Hal ini itu cuma eh, dipengaruhi oleh sensor S di sini. Jadi ketika ada barang yang terdeteksi, maka sistem otomasi ini akan dilaksanakan tanpa mempengaruhi konveyor yang terus berjalan. Sistemnya seperti ini. Jadi di sini menggunakan sensor sensor satu saja, yaitu untuk men-trigger semua sistem otomasi yang ada di sini. Di sini ada pendorong satu, kemudian di sini penyemprot cat. Di sini saya menggunakan piston satu ya untuk menggantikan penyemprot catnya, dan ini untuk mendorong ke konveyor selanjutnya. Di sini kita tidak menggunakan aktuator motor ya, karena motor tidak terpengaruh. Jadi anggap saja konveyor terus berjalan. Ya. Dan ketika ada barang yang terdeteksi oleh sensor, ada input dari sensor, maka itu akan menuju ke meja pengecetan, kemudian akan disemprot cat, kemudian langsung didorong kembali. Coba kita lihat untuk waktunya, detik. Di sini barang akan terdorong ke tengah, kemudian akan dilakukan penyemprotan cat. Setelah barang akan didorong lagi ke conveyor untuk meneruskan perjalanannya. Nah, itu terus berulang ketika ada barang yang terdeteksi oleh sensor di sini. Dorong, setelah disemprot cat, kemudian akan didorong ke conveyor. Itu seterusnya. Mungkin cukup sekian presentasi tugas LKM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.